shalom. Lebih semangat lagi katakan shalom. Prosper people, I glorify. Just let people say, Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya ingin mendengar, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya berjemur, saya awet muda, saya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, amin. BFA, BFA, haleluya. Mari tos kiri kanan katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Kami percaya Immanuel, Engkau Allah berserta kami sepanjang hidup kami sampai akhir hidup kami. Dan kami mulai dan kami habiskan ibadah raya kami yang dahsyat dan luar biasa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama berkata amin. Lebih semangat berkata amin. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Amin Yesus.
Katakan bahwa Tuhan dahsyat. Haleluya. Saya percaya saudaraku, kita pada hari ini seluruh dunia bersuka cita karena kita menyambut Tuhan kita. Tuhan kita telah lahir untuk kita. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini karena kita sedang melambung perayaan Natal. Kita sudah memasuki di mana Tuhan sudah lahir untuk kita untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Amin. Boleh tangannya di atas kepala semuanya. Sejahtera turun dalam dunia.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Itu karena cinta Tuhan padamu dan pada saya tidak akan pernah berakhir. Engkau tidak mencintai Tuhan, Tuhan tetap mencintaimu. Engkau melakukan dosa, Tuhan tetap mencintaimu. Mari sadari dulu yang pertama bahwa Tuhan yang pertama mencintaimu. Bukan Bapa dan Ibu yang pertama mencintai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang pertama mencintaimu. Dan cinta Tuhan padamu dan pada saya itu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, Yesusku, Yesusku. Amin. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiran-Mu adalah bukti Immanuel, Allah beserta.
Selalu dan selalu Engkau menolongku, Immanuel, Allah besertaku. Kehadiranmu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiranmu adalah bukti, Immanuel, Allah besertaku. Tangan kasih-Mu Tuhan erat menggenggam tanganku. Selalu dan selalu Engkau menolongku, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Allah besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini, minggu kedua di bulan Desember. Kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Maka layaklah Engkau Tuhan untuk selalu dipuji, ditinggikan. Engkaulah Yesus kami yang patut, yang hidup sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Izinkan firman Allah dan hati kami terbuka saat ini, khususnya di minggu-minggu yang akan mau mengakhiri tahun 2024 ini. Kami mau Tuhan, sebelum kami menerima tuntunan firman Allah tahun depan Amazing Grace, hari ini semua yang belum terjadi, kami siap menerima tahun depan itu terjadi. Terima kasih, kami siap menerima firman Allah pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Yang semua katakan amin. Prosperous people, I glorify Beba, my church, my home. Beba, my church, my home. Tepuk tangan sekali lagi. Yes, silakan duduk. Amin. Shalom. Tidak direspon. Shalom. Lebih lagi shalom. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk menerima tuntunan firman Allah. Katakan amin. Karena apa? Tuntunan firman Allah ini membuat hidup kita sempurna. Ya, Tuhan itu sangat mencintaimu. Katakan amin. Perhatikan, Tuhan itu sangat mencintaimu. Bahkan cinta Tuhan padamu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berkurang. Sekalipun itu berbicara 1%, tidak akan pernah berubah. Mengapa? Karena cinta Tuhan padamu itu bukan karena kau berubah. Cinta Tuhan padamu itu bukan karena perbuatanmu. Cinta Tuhan padamu itu bukan karena situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Sekali Tuhan mencintaimu, tetap mencintaimu untuk selama-lamanya. Tetapi berbicara engkau dicintai, mau dicintai atau tidak, itu keputusan masing-masing. Katakan amin. Kalau saya mencintai seseorang, perhatikan, dia mau dicintai atau tidak mau dicintai, bukan keputusan saya, tapi keputusan orang tersebut. Halo? Amin? Setuju hal ini? Baik, kita baca firman Allah. Yuk, aku sangat dicintai
Di dalam Efesus 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6, firman Allah berkata, sebagai pujian kemuliaan, lagi, sebagai pujian kemuliaan, belum keluar ya? Ya. Perhatikan Efesus 1 ayat yang ke-6 ya. Kita baca dulu, saya baca terjemahan yang lain dulu ya. Sebagai pujian kemuliaan anugerahnya yang dengannya dia telah merahmati kita di dalam yang terkasih. Perhatikan, sebagai pujian kemuliaan anugerahnya yang dengannya dia telah merahmati kita di dalam yang terkasih. Terjemahan yang lain, Bapak dan Ibu bisa membaca terjemahan bebas ya. Terjemahan yang lain berkata begini, terpujilah Allah yang agung, karena melalui anaknya yang tercinta ia sangat mengasihi kita. Sekali lagi, terpujilah Allah yang agung, karena melalui anaknya yang tercinta ia sangat mengasihi kita. Perhatikan penekanan pada saat ini, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Perhatikan ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Perhatikan bahwa cinta Tuhan padamu itu supaya engkau di dalam posisi apapun keadaannya membuat cinta Tuhan itu padamu tetap mulia. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan, sering sekali pada saat sesuatu apa yang kita inginkan kita tidak dapat, kita sering sekali berbicara bahwa yang kita tidak dapat itu Tuhan tidak cinta Tuhan tidak cinta kita lagi. Sering sekali apa yang kau inginkan rupanya itu tidak terjadi. Sering sekali engkau ragu dengan cinta Tuhan itu. Ya, maka penekanan sekali lagi pada saat ini, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Maksudnya apa? Engkau sampai hari ini harus tetap memuji cintanya Tuhan padamu. Sampai hari ini jemaat Tuhan harus tetap membuat posisi cinta Tuhan itu padamu tidak akan pernah berakhir. Sampai hari ini apapun situasi yang kau terima, apapun situasi yang lagi kau hadapi, kau harus selalu membuat posisi cinta Tuhan itu padamu sebagai posisi yang termulia dari semua apa yang kau dapat hari ini. Setuju katakan amin? Ya. Maka di dalam Efesus 1 ayat yang ke-12 berkata, ya, Efesus 1 ayat ke-12. Jadi perhatikan sekali lagi, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ini sampai 3 kali penekanannya di pasal di ayat yang berbeda. Ya, kalau kita tadi membaca di Efesus 1 ayat 6 tentang terpujilah kasih karunia, ternyata itu 2 kali lagi ditekankan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-12. Ya, Efesus 1 ayat ke-12. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Perhatikan sekali lagi. Ya, Efesus 1 ayat 12, 1, 2, 3. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Pada siapa? Kristus. Terus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Perhatikan, cintamu itu harus terfokus kepada cintanya Tuhan padamu. Supaya apa? Supaya posisi Tuhan itu kau tempatkan, cinta Tuhan itu kau tempatkan menjadi posisi yang termulia dari semua cinta yang kau terima di bumi ini. Halo, amin. Posisi cinta pasanganmu, engkau tidak bisa menempatkan itu menjadi posisi termulia.
Perhatikan, posisi cinta seorang anak terhadap orang tua tidak boleh posisi termulia kau lakukan. Cinta sejati, cinta yang tidak pernah pudar, cinta yang tidak pernah berakhir, kau harus menempatkan itu, cinta Tuhan padamu. Waktu kita menempatkan hal seperti itu menjadi suatu kebenaran yang tertinggi dalam hidup kita, berarti cinta Tuhan itu engkau selalu menempatkannya menjadi sebuah kemuliaan. Katakan amin. Katakan amin. Cinta pasangan bisa melukai hatimu. Cinta anak bisa melukai hatimu. Cinta terhadap teman-teman bisa melukai hatimu. Maka posisi kata dimuliakan, posisi kata kemuliaan, itu hanya cinta Tuhan padamu. Sadari dulu ini. Amin. Sadari dulu. Sehingga kalau ada orang tidak merespon cintamu, kau tidak terluka. Karena apa? Cinta kemuliaan itu hanya datangnya dari Tuhan padamu. Dan waktu Tuhan menyatakan cinta kemuliaannya itu pada Bapa dan Ibu dan saya, itulah cinta yang sempurna. Amin. Kita baca lagi dalam Efesus 1 ayat 14 yang ketiga, tentang cinta itu tadi penekanannya dalam pasal yang pertama, tapi 3 kali ditekankan tentang masalah puji-pujian kemuliaannya. Ayat 14. Yuk, ayat 14. 1 ayat 14, Efesus 1 ayat 14. Dan ya, mati lagi ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan di situ ya, cinta Tuhan itu dia juga selalu ingatkan melalui Rohnya yang kudus ya, melalui Rohnya yang kudus. Perhatikan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Perhatikan, binatang itu, tumbuh-tumbuhan yang lain, dia hanya punya tubuh dan jiwa. Manusia ada tambah satu, roh. Maka roh yang kau punya itu yang dipakai Tuhan untuk menyatakan juga cintanya padamu. Amin. Halo, amin. Perhatikan, waktu kita tidak merenungkan firman saja, waktu kita tidak ada ibadah saja, roh yang ada padamu itu akan selalu Tuhan ingatkan. Karena apa? Karena roh itu dia sangat membutuhkan firman. Ya, roh yang ada padamu itu dia sangat membutuhkan pujian padanya. Rohmu yang kau punya hari ini itu satu-satunya juga bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Maka perhatikan, apa yang membuat kita dan ciptaan yang lain berbeda? Binatang itu tidak punya roh. Maka kalau dikhotbahi seberapa lama, dikhotbahi sebagus apapun, disuruh untuk ibadah, bahkan terus menerus dikatakan, maka binatang itu tidak akan pernah mau beribadah. Mengapa? Karena dia tidak punya roh. Maka lihat, cintanya Tuhan padamu dan pada saya, rohnya diberikan padamu. Amin. Halo, semangat dulu, amin. Ini Natal loh, semangat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yes. Ya, ke belakang tadi kok lama sekali ya. Kok belum ada dari. Nah, perhatikan ya. Jadi, perhatikanlah, kita yang tadi punya roh ini, mengapa kita memuji Allah? Perhatikan, tidak semua orang bisa memuji Allah. Tidak semua. Tidak semua orang bisa diajak memuji Tuhan.
Tidak semua orang juga mau memuji Tuhan. Perhatikan, bedanya kalau kita sudah dilingkupi roh Tuhan, kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa perhatikan, kalau kita sudah punya roh Tuhan itu, engkau mendengarkan lagu-lagu di luar sana, bukan anti, tapi rohmu itu tidak cocok lagi di situ. Bisa paham? Nah, tadi manusia itu juga punya roh, yang satu punya roh, yang satu punya roh. Tapi pada saat ada sebuah lagu, perhatikan, lagu secara dunia, kalau roh Tuhan padamu tidak membuat dia lebih besar, maka roh yang lain itu akan masuk padamu. Maka jangan heran, setiap orang memuji-muji, bahkan disuruh nyanyi di dalam dunia, lagu dunia, mereka bisa berjam-jam di situ. Bisa berjam-jam. Perhatikan, waktu seseorang bisa berjam-jam di situ, belum tentu mau bisa diajak memuji Tuhan. Perhatikan, belum tentu. Belum tentu. Perhatikan lagi di sini, orang yang sudah tabiatnya suka memuji Tuhan, dia tidak akan cocok lagi di sini. Dia hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa lagi menikmati. Maka dia tidak betah di sini. Dia akan pindah di sini, yaitu memuji Allah. Perhatikan. Maka kita koreksi masing-masing. Kalau memuji Allah, kita di sini 1 jam dan kita merasa sebuah kerugian bagi kita. Perhatikan di sini. Roh yang sama yang ada di sini bisa memuji-muji, bukan memuji Allah, tapi bisa berjam-jam di sini. Maka evaluasi kita sekarang ini di akhir tahun ini, mari koreksi masing-masing. Mana memuji, mana engkau sampai hari ini lebih nyaman? Memuji Allah atau memuji dunia? Apalagi anak muda yang ada di sini, puji-pujiannya itu berbicara tentang cinta. Ya, dia akan sangat betah di sini. Perhatikan di sini. Dia akan nyanyi bisa di sini. Kalau bulan bisa ngomong, terang bisa ngomong, orang bisa berjam-jam di sini. Tapi di sini dia hadir, mulut belum tentu mau memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Tubuhnya ada, tapi belum tentu dia mau mengeluarkan suaranya. Tapi kalau di sini, maka penempatan tadi memuji memuliakan Tuhan sesuai firman Tuhan itu posisinya di sini. Karena waktu engkau memuji Dia, itulah wujud cintamu padanya. Katakan amin. Katakan amin. Maka kalau ada sebuah ibadah, dia tidak mau memuji Tuhan, nah, sangat sulit dia untuk menyatakan bahwa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka perhatikan di situ. Mengapa kita tadi memuji Allah? Pertama, karena kebaikan hati Allah yang mulia. Amin. Mengapa kita memuji Allah? Karena kebaikan hati Allah itu padamu dan pada saya begitu mulia. Kalau sampai Allah itu mengurangi cintanya, kasihnya padamu dan pada saya, kita tidak jadi hari ini. Maka layaklah kita semua sangat layak untuk memuji Allah.
Mengapa? Karena kebaikan hatinya padamu. Kebaikan hatinya padamu itu sangat mulia. Amin. Yang kedua, perhatikan, mengapa kita memuji Allah? Karena Dia memberikan kepada kita segala sesuatunya itu dengan cuma-cuma. Nyawa hari ini diberikan padamu cuma-cuma. Amin. Nafas yang kau terima hari ini bisa menghirup itu cuma-cuma. Perlindungan kau pergi dari rumah itu perlindungan yang diberikan padamu itu cuma-cuma. Saya kemarin dengan ibu di daerah itu pas turun, alat berat ada jatuh dari truknya. Tahu kan truk pengangkut alat berat itu jatuh. Rupanya orang sudah berjam-jam di situ. Karena siapa yang bisa memindahkan alat berat itu? Yang luar biasanya, saya dengan ibu sampai di tempat itu, alat berat itu sudah tersingkir. Perhatikan, saya tidak pernah gaji mereka untuk menyingkirkan itu. Tuhan pun memberikan itu pada saya cuma-cuma. Halo, amin. Pagi ini saya dapat juga ada berita banyak kecelakaan di jalan. Jadi perlindungan yang kau terima hari ini dari Tuhan itu cuma-cuma. Coba Tuhan suruh bayar. Halo? Maka tidak ada apa-apanya kita. Maka mengapa kita memuji Allah? Karena kebaikan hatinya yang mulia. Mengapa kita memuji Allah? Karena semuanya diberikan kepada untuk cuma-cuma. Ngomong kanan kiri, Tuhan berikan padaku cuma-cuma. Bukan bayar. 5.000 aja satu hari. Saya mau tanya. Ya. Nafas diberikan cuma-cuma. Pergi ke rumah sakit sana. Oksigen itu sangat mahal. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. BPJS siapa yang bisa nanggung itu? Halo? Waktu Pak Beni duduk di situ tadi udah berapa kali Pak Beni nafas, tarik nafas? Puluhan kali. Sudah 1.000 aja sekali tarik. 1.000, 2.000, 3.000. Yang WL tadi nafasnya pasti lebih sering kan? Udah. Cuma-cuma. Itu yang buat kita harus layak memuliakan Dia. Amin. Jangan lebih semangat di sini. Jangan. Lihat itu setiap banyak pesta. Mulai dari pagi sampai malam banyak orang di sini. Semua jogetnya, gerakannya, mau laki mau perempuan sama. Padahal dia di sini punya roh. Sedangkan yang di sini sangat sungkan. Jangan. Jemaat Beva nggak boleh sungkan memuji Tuhan. Katakan amin. Halo, katakan amin. Maka perhatikan lagi di sini. Kalau kita ada di sini, langsung semua memuji Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiran-Mu adalah bukti Immanuel, Allah besertaku. Tangan kasih-Mu Tuhan erat menggenggam tanganku. Selalu dan selalu Engkau menolongku. Immanuel, Allah besertaku. Bapak dan Ibu ulang-ulang itu 5 kali saja.
Perhatikan, engkau sudah mengambil posisi memuliakan Tuhan. Amin. Di sini 5 menit saja, di sini hampir setengah hari, ini nggak ada nilainya ini. Nah, nanti pulang-pulang sampai ke rumah, pakai minyak tawon di sinilah, gitu ya, karena udah terlalu banyak joget kan. Sedangkan di sini 5 menit saja, nilainya surga. Amin. Ayo, jangan pernah bosan memuji Tuhan. Ya, jangan pernah. Karena apa tadi? Semua diberikan kepadamu itu secara cuma-cuma. Ngomong kanan kiri sekali lagi. Diberikan padamu cuma-cuma. Nah, mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita memuji kemuliaannya? Ini yang sangat penting. Perhatikan. Karena Dia sendiri yang meminta. Karena Dia sendiri yang meminta supaya kita itu bersatu dengan anaknya yang dikasihinya. Perhatikan, mengapa kita memuji dan memuliakannya? Karena Dia sendiri yang meminta. Gak ada kepentingan. Gak ada kepentingan. Karena Allah itu sendiri yang meminta supaya Bapa dan Ibu itu bersatu dengan anaknya. Amin. Coba, Tuhan itu loh sudah yang punya, tapi justru Dia meminta. Sini. Bersatu dengan anak. Sini, bersatu dengan anak. Enggak ada sesuatu kepentingan Tuhan meminta kita untuk bersatu dengan anaknya. Hanya satu. Karena dari seluruh ciptaan yang Dia punya, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Perhatikan, kalau Allah itu menyuruh kita bersatu dengan anaknya, tidak ada kepentingan Bapa di situ. Hanya kepentinganmu dan kepentingan saya. Amin. Itu yang harus kita pahami, ya. Yang kedua, perhatikan. Kalau kita disebut sebagai orang yang dicintai, berarti ada dasar yang pondasi yang harus kita ingat, yaitu apa? Pengakuan. Amin. Pengakuan. Dasar untuk dicintai itu pengakuan. Yuk kita baca. Di dalam perjanjian lama ini sudah sebuah nubuatan yang digambarkan. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat 2. Ya, Kejadian 22 ayat 2. Yuk, Kejadian 22 ayat 2. Sudah? Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan bentuk cintanya di dalam perjanjian antara Allah dan anaknya, antara Allah dan Abraham, antara Allah dan Sarah. Perhatikan, mereka menunggu anak itu cukup lama. Sebelum bertemu dengan Tuhan, hampir 25 tahun mereka menunggu untuk punya anak. Nah, setelah firman turun kepada mereka berdua, Abraham, terus Sarah, kalian pasti punya anak. Waktu firman turun itu baru terjadi 10 tahun kemudian. Perhatikan. Tapi di dalam selang waktu 10 tahun itu, mereka berdua juga jatuh. Di mana Sarah menawarkan budaknya untuk ditiduri oleh suaminya. Dan Abraham pun mau menerimanya. Maka lahirlah
anak yang di luar perjanjian, yaitu Ismail. Perhatikan, cintanya Tuhan yang pertama itu bukan kepada Ismail. Perhatikan, tetapi cintanya Tuhan pertama itu kepada Ishak sebagai anak perjanjian. Perhatikan, ya, perhatikan di situ. Maka waktu Tuhan mengatakan pergilah, maka disitulah kata juga pengakuan nanti. Ya, pergilah, persembahkanlah anakmu Ishak. Setelah sudah ditunggu 10 tahun, disuruh mempersembahkan. Perhatikan, maka ini sebuah gambaran, ini sebuah nubuatan, ini sebuah pernyataan jauh ke depan. Maka Abraham itu berbicara melambangkan kasih bapa terhadap anak. Amin. Ishak waktu dibawa ke Gunung Moria, secara fisik dia sudah bisa untuk melawan. Tapi waktu kaki dan tangannya diikat, ditaruh di atas mezbah bakaran, Ishak sama sekali tidak mau melawan. Ishak sama sekali tidak protes. Ishak sama sekali tidak mengatakan, loh, ini orang tua saya sudah menunggu saya lama, tapi mengapa mereka mau membuat saya jadi korban? Bahkan waktu Ishak ngomong, semua sudah terkumpul, kayu sudah terkumpul, apinya sudah ada, terus mezbahnya sudah ada. Ishak hanya ngomong kepada bapaknya, "Bapak, dombanya mana?" Perhatikan, waktu Ishak tahu bahwa dombanya itu tidak ada, Ishak juga sadar dia tidak mau melawan. Waktu diikat, waktu diangkat ke batu persembahan tadi, Ishak sama sekali tidak protes. Itu juga nubuatan bagaimana Yesus dibawa ke kayu salib tanpa protes. Amin. Tanpa bantahan, tanpa ada dia melakukan dengan kata bersungut-sungut. Padahal dia sang juru selamat. Maka perhatian, pengakuan itu sangat penting. Waktu Tuhan mengatakan kepada Abraham dan Ishak, persembahkan anakmu, itulah pengakuan. Artinya Abraham dan juga Sarah itu cinta sejatinya saat itu diberikan kepada Tuhan. Yaitu melalui siapa? Anaknya Ishak. Abraham pun tidak protes, Sarah juga tidak protes. Perhatikan di situ. Itulah cinta Tuhan padamu yang sudah jauh dibuatkan melalui peristiwa Abraham. Abraham merupakan nubuatan kasih bapa terhadap anak. Katakan amin. Waktu kita melihat Abraham melakukan itu, dia seperti menjadi seorang bapak dari semua bapak yang sangat kejam. Karena mau dibakar, mau dipersembahkan. Maka sebelum titik berakhir itu, ya Bapak dan Ibu, sebelum titik berakhir itu belum terjadi sungguh-sungguh, Bapak dan Ibu dan saya harus tetap percaya. Bayangkan kalau Abraham saat itu tidak percaya, dibuka tali, nak, pergi, lari sana, engkau akan menjadi 2 korban sembelih, pergi lari. Abraham pun tidak paham di titik-titik terakhir itu, tidak paham. Bahkan waktu diikat tangannya Ishak, Abraham juga tidak paham. Perhatikan, tapi Alkitab mencatat, waktu Abraham ambil pisau mau membunuh anaknya, apa dikatakan pengakuan? Abraham, jangan engkau sentuh anak itu. Pengakuan. Jangan engkau sentuh anak itu. Padahal sebelum pisau ini mau ditancapkan, Abraham tidak paham. Maka ingat, iman itu sekali kita tidak paham. Sebelum
Maka Ishak sebagai anak perjanjian tidak terjadi. Ishak sebagai lambang simbolik bagaimana Yesus juga ada di kayu salib tanpa ada pemberontakan. Perhatikan, iman di titik terakhir engkau harus tetap beriman. Katakan amin. Minggu yang lalu saya pelayan di gunung-gunung. Sebelum mereka Natal, mereka mau tim turun ke lapangan menyedot emas buat dana Natal. Tapi sudah selesai, di pintu keluar saya ketemu Patra, saya juga ketemu siapa nih? Barok. Mana Barok? Hai Barok, hamba yang kukasihi, di manakah engkau? Namamu saya sebut di dalam pengakuan ini. Ya, perhatikan. Saya bilang sama mereka, kalian hasil sedot pasti dapat sekitar 50 sampai 70 juta. Pengakuan iman. Itu pengakuan iman saya pada mereka. Tapi nilai itu bukan untuk Natal. Buat apa Pak? Enggak tahu. Enggak tahu. Imannya aja. Karena iman itu tidak selalu terjawab hari itu. Nah, nama Baron saya sebut. Silakan masuk sama GG ya. Nah, perhatikan lagi di situ. Nah, setelah mereka Natal, saya tidak pernah nyangka bahwa Pak Jaya hadir. Karena saya hanya undang aja melalui WA. Kan gak sopan kan? Gak sopan. Saya hanya bilang, mau datang gak datang terserah. Tapi hanya WA saja. Di WA itu juga tidak ada undangan Natal, hanya tulisan tok 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 Natal di sini. Sudah. Saya pun tidak memiliki iman. Beliau datang. Nah, setelah sudah selesai, di titik-titik terakhir modal berkat. Dan saya pun tidak mengerti. Dan beliau mengatakan, saya mau bicara Pak. Oh silakan. Bayangi, di saat terakhir itu dia mengatakan plafon gereja ditangani tahun depan selesai. Setelah tak hitung dengan persis hampir 70 juta. Amin. Tepuk tangan dulu. Halo? Perlu saya buat pengakuan pada kalian satu persatu? Amin. Nah, pengakuan itu sangat penting. Jadi sebelum Yesus lahir, itu sudah nubuatan melalui Ishak. Ishak itu tidak melawan sama sekali. Seperti seorang domba yang dibawa ke tempat penyembelihan tanpa memberontak. Yesus pernah memberontak di sana? Kurang ajar ini. Tak sopan ya diambil jurus jet li, pak, gitu kan? Nah, enggak tuh. Yesus pergi ke salib tanpa ada perlawanan. Apa Yesus bisa langsung menjatuhkan mereka? Bisa. Mati kalian semua. Bisa? Bisa. Tapi Yesus tidak lakukan. Amin. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru ini pengakuannya lagi. Yuk. Matius 3:17. Lanjut. Matius 3:17. Matius 3:17. Lalu terdengarlah ya suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pengakuan pertama, Bapa itu mengakui cintanya dulu kepada anaknya Yesus. Perhatikan, perjanjian lama Allah juga sudah membuat pengakuan itu. Bukanlah hanya dengan bicara, tapi sebuah perbuatan di mana Abraham melambangkan kasih Bapa terhadap anak, Ishak lambang nubuatan di mana Yesus sebagai anak masuk ke salib tanpa ada perlawanan. Maka perhatikan di dalam perjanjian yang baru ini, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah
anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak dan Ibu senang gak kalau suatu saat pengakuan di depan banyak orang itu dinyatakan? Ya, saya punya orang tua Chinese. Saya diakui menjadi anak yang pertama. Dan orang tua kandung saya saat itu juga ada. Nah, di saat ada pengakuan itu, berarti saat itu juga 10 pabrik roti juga saya ikut punya. Saya senang dong diakui. Betul tidak? Sangat senang. Jadi saya punya 4 adik, saya yang pertama. Nah, waktu ada pengakuan itu berarti sekaligus dengan warisan. Perhatikan, waktu Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, maka semua warisan itu pun diberikan pada anaknya. Waktu Bapak dan Ibu dan saya sudah ada dalam Yesus, berarti otomatis yang sama warisan itu juga engkau sudah punya. Kurang semangat, amin. Lebih semangat katakan amin. Jadi waktu Tuhan di sorga itu, Bapa itu, Yesus itu, engkau sudah di dalam Yesus, maka Yesus pun itu pasti mengakui nama-nama Bapa dan Ibu itu di sorga. Kalau sudah diakui, berarti kita semua jadi pemilik sorga. Amin. Halo, lebih semangat katakan amin. Maka perhatikan, sangat senang kalau kita sudah diakui. Maka hari ini, kalau Bapa di sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Atau inilah anakku yang kucintai, kepadanya lah aku berkenan. Maka lihat, seseorang bisa mengalami sebuah perubahan dalam hal dicintai dan mencintai itu karena adanya pengakuan. Amin ya. Nanti Bang Benny, kalau sudah ada pasangan hidup itu, kau harus mengakuinya. Tidak bisa nggak ngomong, saya nggak pintar ngomong Pak. Pasti bisa. Adek, aku mencintaimu. Pengakuan. Winda, begitu juga. Ya. Abah, aku mencintai. Pengakuan. Ya. Cinta sejati itu hanya tertuju kepada satu orang. Jangan nanti Bang Benny ngomong ke perempuan ini, adek, aku mencintaimu. Nanti ketemu lagi di jalan, ya Sudarso, adek, aku juga mencintaimu. Ketemu lagi di jalan Sisingamaraja, adek, aku mencintaimu. Bukan itu. Cinta Tuhan padamu satu kali untuk selamanya. Maka sebaliknya, cintamu pada Tuhan satu kali untuk selamanya. Maka tidak boleh mencintai ilah lain. Kau tidak boleh mencintai Tuhan yang lain. Hanya Yesus. Amin. Maka cinta yang sejati ini pun engkau harus punya, engkau harus miliki selama tinggal di bumi ini. Maka cinta kepada pasangan cukup satu pasangan. Jangan niru, Pak Daud istrinya banyak, Salomo banyak. Itu ajaran, itu informasi. Tidak ada ceritanya di Alkitab punya istri lebih dari satu hidupnya itu baik, nggak ada. Semua kacau. Amnon dan siapa nih? Yang Absalom. Perhatikan. Amnon anaknya Daud dari istri pertama. Absalom anaknya Daud dari istri kedua. Absalom punya adik perempuan. Perhatikan. Ya. Si Amnon memperkosa adiknya Absalom. Akhirnya apa? Absalom membunuh Amnon. Mau seperti itu?
Jadi jangan dibenarkan. Daud banyak istri kok. Saya juga gak bisa. Cinta sejati itu hanya untuk Tuhan. Amin. Cinta sejati di bumi itu hanya untuk pasangan. Gak boleh jual sana, jual sini, diskon di sini, diskon gak boleh. Nah, berbahagialah Bang Bening sebelum masuk ke pernikahan sudah tahu duluan ya. Ya, Adi, ya berbahagia dia. Paham gak Adi? Cinta hanya untuk satu orang, cinta sejati. Bang Barong, GG nanti aja GG ya. Ya, halo, amin. Perhatikan lagi di situ, ya. Bapak sendiri itu membuat pengakuan bahwa dia Bapak yang mencintai anaknya sendiri, yaitu Yesus. Begitu sebaliknya, Yesus itu mengakui kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak yang dikasihinya sejak Yesus menerima. Perhatikan, begitu sebaliknya, Yesus mengakui kita sebagai anak-anaknya. Jadi waktu Bapak dan Ibu sudah di dalam Yesus, hari itu pengakuan ada. Hari itu pengakuan ada bahwa kau dan saya anaknya Yesus. Amin. Berarti cintanya Yesus itu hanya buat anaknya. Begitu sebaliknya, cinta anak itu hanya buat Yesus. Waktu Yesus ada di bumi sebagai manusia, cintanya juga hanya kepada Bapaknya. Maka baca firman, waktu Yesus memberitakan tentang firman Allah, dia hanya memberitakan tentang Bapaknya. Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Itulah cinta. Maka kita di sini, apapun yang kau perbuat, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus. Amin. Hidupmu karena Yesus, mati juga karena Yesus. Itu berarti hidupmu dan hidup saya sempurna di dalam Yesus. Itu sudah pengakuan Yesus padamu. Maka Yesus itu mau engkau bersatu dengan Dia. Yesus itu mau engkau bergabung dengan Dia. Yesus itu mau engkau dan saya itu melebur di dalam Dia. Supaya cinta yang Yesus punya, yang kau miliki hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Maka pengakuan ini sebagai anak Bapa, maka saat itu juga Yesus langsung memiliki mandat sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah anakku yang kukasih, kata Bapa di surga waktu terjadi pembaptisan di Sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasih. Saat itu juga pengakuan bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah pemilik bumi ini, bahwa Dia adalah pemilik surga. Pengakuan. Maka saat Bapak dan Ibu sadar pertama dicintai Tuhan, maka saat itu juga kita mampu untuk mengasihinya. Pertama, sadar dulu bahwa cinta Tuhan itu padamu tidak pernah pudar. Sadari itu dulu. Maka banyak orang, kenapa sih saya selalu gagal mencintai Tuhan? Kenapa sih saya selalu gagal mencintai Tuhan? Kenapa sih saya selalu gagal mencintai Tuhan? Pertama, luruskan dulu pengakuanmu dulu bahwa cinta Tuhan padamu tidak pernah pudar. Amin. Kalau kau dan saya sadar dengan hal itu nanti akan membuat kita walaupun jatuh, tapi kita sadar bahwa cinta Tuhan itu akan terus memulihkan. Amin. Kepercayaan yang benar itu akan melahirkan kehidupan yang benar. Perhatikan, kepercayaan yang benar akan melahirkan kehidupan yang benar. Kalau kau membuat Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang terjadi? Bahwa kehidupan pun pasti melahirkan yang benar. Itu makanya tadi saya bilang, manusia itu punya roh. Roh di sini, tapi ada juga manusia rohnya di sini. Ya, dia suka dengan hal-hal duniawi ini tadi. Saya tidak mengatakan anti, tapi kalau kita sudah di sini, dengar lagu-lagu itu, mungkin hanya bisa menikmati sekejap, selebihnya enggak.
Mungkin saya bisa menikmati karena suaranya bagus. Nah, tapi sepanjang saya dan Palangkaraya datang ke sini, itu hampir setiap minggu pasti ada pesta di tengah jalan. Pasti. Nah, saya bisa melihat ibu-ibu yang modelnya kayak apapun tetap goyang begini. Goyang semuanya goyang begini. Tapi di sini disuruh goyang, nggak mau dia. Nggak mau dia. Goyang doang di sini, muter-muter dia begini ya. Di sini mana mau dia. Padahal di situ nggak ada guna. Di sini ada guna. Karena di surga itu bagian kita nanti memuji memuliakan Tuhan dengan bersuka-cita, bersorak-sorai. Jadi kalau hari ini kita memuji Tuhan bersorak-sorai, itu nanti di surga tidak jadi kaku. Amin. Tidak kaku. Karena di surga itu bagian kita itu memuji memuliakan Tuhan. Gak capek. Karena kita sudah kekal. Maka latihan di sini. Amin. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Itu di sini. Kalau di sini nyanyi mereka, Bapak dan Ibu hanya lihat aja gini. Oh gitu. Tapi kalau rohnya di sini, goyang dumang yuk, goyang saya. Di sini beda dia. Disuruh sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Tapi kalau rohnya di sana, dia ke sini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Ya. Amin ya. Perhatikan lagi di situ. Ya, saat Bapak Ibu sadar pertama dicintai Tuhan, maka saat itu juga kita mampu untuk mengasihinya. Kepercayaan yang benar akan melahirkan kehidupan yang benar. Sadari dulu bahwa Tuhan yang pertama mencintaimu. Katakan amin. Dia tetap mencintaimu ketika saudara jauh dari dia. Ketika Bapak dan Ibu mengkhianati dia, Tuhan tetap mencintaimu. Ketika kita mau fitnah dia, Tuhan tetap mencintaimu. Ketika kita menolak dia, Tuhan tetap mencintaimu. Ya, maka perhatikan. Yesus pernah dikhianati? Pernah. Apa yang kasus dalam hidup kita yang Yesus tidak alami? Ya, bahkan dia banyak difitnah. Bahkan banyak tulisan mengatakan bahwa Yesus itu, maaf kata, tidak normal secara laki-laki. Karena dia tidak pernah bersentuhan dengan perempuan. Tapi satu sisi yang lain, banyak juga mengatakan Yesus itu suka laki-laki. Karena ada laki-laki yang bersandar di pundaknya. Difitnah. Yesus itu hanya tukang kayu. Betul. Tapi tidak hanya sekedar tukang kayu. Difitnah. Yesus dikhianati. Ya, Yudas Iskariot. Tuhan tetap mencintainya. Diberikan kesempatan. Tapi Yudas tidak mau mencintai lagi. Dia bunuh diri. Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Padahal yang mengingatkan dia bukan seorang pejabat loh, perempuan ibu rumah tangga. Kamu kan salah satu anggota dia, perempuan loh, yang kerjanya ibu rumah tangga. Oh enggak. Coba bayangin, Petrus hanya disadarkan oleh ibu rumah tangga, kamu kan salah satu anak buahnya. Coba bayangkan, kalau yang mengingatkan dia posisinya itu bagus, Petrus bisa takut. Tapi ini ibu rumah tangga, mengkhianati. Tapi Yesus tetap mencintai Petrus, dan Petrus kembali mencintai Tuhan. Maka Petrus berakhir tidak seperti Yudas. Maka cinta yang mengkhianati itu banyak risiko. Ya, perhatikan lagi di situ. Kesadaran cinta Tuhan inilah yang akan membuatmu berhasil mencintai Tuhan. Katakan amin. Perhatikan, dosa
tidak bisa menghentikan cinta Tuhan padamu. Bukan berarti hidupmu terus dalam dosa, bukan. Tapi dosa itu tidak akan pernah bisa menghentikan cinta Tuhan padamu. Katakan amin. Katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yuk. Lebih kencang lagi yuk. Mungkin di dalam keputusasaan Bapak dan Ibu sering berdoa begini, Tuhan, aku memohon, berhentilah mencintaiku Tuhan. Aku tidak bisa lagi. Aku sudah banyak melakukan dosa, salah, berhenti mencintai. Perhatikan, permohonanmu sejenis apapun seperti tadi, dia tetap mencintaimu. Saya tidak layak lagi Tuhan. Seharusnya saya sudah dihukum Tuhan. Seharusnya saya sudah dicambuk Tuhan. Saya tidak lagi. Seperti apapun kalimatnya, kata Tuhan tetap padamu, aku tetap mencintai. Amin. Bapak dan Ibu bisa berhenti mencintai Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bisa berhenti mencintai. Kesadaran ini harus kita terima. Cinta Tuhan itu tidak bisa dihentikan dari kegagalanmu hari ini. Siapa yang tidak pernah gagal? Semua pernah bisa gagal. Tapi kegagalanmu itu tidak akan pernah bisa menghentikan cinta Tuhan padamu. Katakan amin. Saudara mengatakan, stop Tuhan, stop Tuhan mencintaiku, karena aku tidak layak di sini. Tetap tidak bisa. Dia akan tetap mencintaimu, karena dia bukan lagi salah satu sifat, karena dia bukan lagi salah satu cinta atau kasih, tetapi dia adalah personal. Dia adalah